Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Partai Buruh hari ini memenuhi undangan dari Mahkamah Konstitusi sesuai dengan permohonan perkara nomor 131 terkait tentang parliament threshold. Kami tadi sudah menjalankan sidang terkait permohonan perkara 131 tentang parliament threshold, yang mana perkara ini akan kami uji di MK karena parliament threshold yang diatur pada Undang-Undang tahun nomor 7 tahun 2017 pasal 114 yang menganut angkanya 4%, itu amanah dari MK 116, yang mana parliament threshold ini tidak berlaku lagi pada pemilu 2029. Tentu kami akan menguji pasal 114 Undang-Undang 7 tahun 2017 terkait tentang parliament threshold yang kami ajukan sebesar 0% secara nasional, atau kalau memang parliament threshold ini berlaku, kami berharap bisa dilakukan per dapil dengan nilainya mungkin 4% atau di bawah 4%. Karena kenapa ini kami uji? Kita Partai Buruh pada pemilu 2024 suara Partai Buruh hanya mencapai 0,64, sementara parliament threshold sebesar 4%, itu kira-kira 6 juta suara yang diraih Partai Buruh pada pemilu 2024 sekitar 960.000 suara atau 0,64%. Tentu potensial ya pada pemilu 29, kalau seandainya parliament threshold secara nasional masih diberlakukan 4%, potensial Partai Buruh tidak bisa meraih kursi DPR RI. Maka kami menguji pasal 114 Undang-Undang nomor 7 tahun 2007 tentang pemilu terkait parliament threshold ini. Kalau seandainya Mahkamah mengabulkan permohonan kami, maka kami Partai Buruh sebagai partai di luar parlemen bersama partai-partai lainnya punya harapan besar bisa meraih suara kursi DPR RI. Kenapa? Seandainya di suatu dapil, contohnya seandainya pada pemilu 29 di Jabar 1 ya, kemungkinan Partai Buruh bisa mendapatkan suara, atau di Jawa Timur, atau di Jawa Barat, atau di Banten, tapi secara nasional tidak terpenuhi 4%, maka kursi yang didapatkan di masing-masing dapil per provinsi ini gugur dia. Sehingga ini adalah suara-suara terbuang, suara-suara sia-sia ya. Maka kami menguji ini dalam rangka ada kemungkinan suara Partai Buruh itu bisa diraih di beberapa wilayah basis buruh, tetapi karena syarat 4% tidak bisa kita penuhi, sehingga kursi-kursi yang kita dapatkan di basis buruh ini bisa gugur. Karena itu kita memohon pada Mahkamah Konstitusi untuk bisa mengabulkan permohonan ini dalam rangka ada keadilan demokrasi ya untuk semua partai, untuk semua bangsa di negara ini. Ya, jadi demokrasi ini bukan dimiliki sekelompok orang atau partai-partai besar. Demokrasi juga bisa dimiliki oleh kita sebagai orang kecil, sebagai partai kecil, ya kita punya hak untuk bisa berdemokrasi dan bisa
beraspirasi di negara ini. Saya bersama para kuasa hukum yang dipimpin oleh kuasa hukum kita, Bang Said Saludin dan Bung Nasir. Di sini ada Rastingkem sebagai kuasa hukum kita, ada Bung Catur, ada Bung Tri, ada Bung Andre ya. Kita kuasa hukum kita ada 12 orang. Hari ini hadir 9 orang dan terima kasih pada kuasa hukum. Dari hasil sidang tadi ada nasihat-nasihat ya dari para hakim yang dipimpin Hakim Suhartoyo bersama Hakim Daniel dan Guntur. Nah, 3 orang hakim ya tadi hadir dan ada nasihat-nasihat perbaikan materi dari Partai Buruh. Nah, tentunya ini akan kita perbaiki dalam rangka memenuhi syarat ya agar materi-materi yang disiapkan oleh Partai Buruh ini menguatkan gitu. Mungkin daripada kuasa hukum ada yang mau menambahkan terkait tentang proses tadi? Nah, tentu terima kasih banyak semuanya. Ya, Partai Buruh, Kelas Pekerja. Partai Buruh, Negara Sejahtera. Partai Buruh, 6. Partai Buruh nomor 6. Terima kasih. Semangat terus ya.